Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi khalihil anbiya wa mursalin syuhada sholihin wa jami'al malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa khususan ila syekhina al-karim Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bankalani wa Kiai Abdullah Yaqin wa Hamidu wa Kiai Irsyad wa Maimunah wa Harun wa Khadijah wa Abdul Raqib bin Qidam wa Hamidati wa Kiai wa ila jami' ahli wa ahlikum ajma'in insyaallah lahumul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu walil halimi thalathu alamatin. Ya Aliyu he Ali walil halimi lan iku keduwe wong kang aris. Thalathu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Ya silu rupane nepung atau nyambung sapa al halim man ing wong. Qata'ahu kang megot sapa man hu ing al halim. Wa yu'ti lan paring sapa al halim man ing wong harimahu kang nyegah atau ngaling-alingi sapa man hu ing al halim. Wa ya'fu lan ngepura sapa al halim amman saking wong zalamahu kang zalim atau nganiaya sapa man hu ing al halim. Ya Aliyu hai Ali, kata Nabi Muhammad, walil halimi thalathu alamatin. Orang yang murah hati, orang yang sabar atau murah hati itu ada 3 tanda. Yang pertama, yasilu man qata'ahu. Orang itu menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutusnya. Jadi seseorang kalau misalnya ada orang memutus kita, maksudnya memutus tali persaudaraan atau tali pertemanan, ya, nggak nyapa, suker, itu berarti kita memutus tali silaturahmi antar pertemanan atau persaudaraan. Ya. Jadi kalau orang yang murah hati itu menyambung tali silaturahmi antara teman dan juga antara saudara. Artinya orang ini nggak ada kata-kata nggak nyapa, nggak ada kata-kata suker. Ya, nggak ada kata-kata suker. Kalau suker itu kan istilahnya udah nggak nyapa, udah nggak tegur sapa. Sementara seseorang apabila udah nggak nyapa selama 3 hari saja itu, ya, itu sudah ada yang mengatakan tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang yang nggak nyapa selama 3 hari itu dosa-dosanya udah nggak diampuni. Bahkan ada lagi yang mengatakan para ulama, orang yang nggak tegur sapa selama 3 hari, orang yang nggak nyapa selama 3 hari, itu ibadahnya itu nggak diterima. Ya, nih. Makanya orang yang baik itu, orang yang murah hati itu adalah seseorang yang menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Misalnya ada teman kita mengatakan, mulai sekarang kita udah gak usah nyapa sama aku lagi. Tapi orang itu tetap nyapa kepada temannya itu. Gitu loh maksudnya. Artinya apa? Orang itu gak suka soker, gak suka memutus tali silaturahmi, baik itu pertemanan atau saudara. Tuh. Yang kedua, wa yu'ti man harimahu. Sebenarnya man harima atau man haroma ini. Wa yu'ti man harimahu. Yang kedua, tanda orang yang murah hati itu adalah
memberikan kepada orang lain, dia tetap memberi kepada orang yang mencegah atau menahan dirinya. Maksudnya orang itu pelit. Jadi orang yang murah hati itu masih senang bersedekah, masih senang memberikan sesuatu kepada orang yang menahan dirinya. Artinya orang itu pelit. Ya, pelit. Makanya dikatakan orang yang pelit itu jauh dari manusia, jauh dari Allah. Itu orang yang pelit. Ya, orang yang pelit itu jauh dari surga, dekat dengan neraka. Itu orang pelit. Makanya kebanyakan kalau orang pelit itu dijauhin oleh manusia. Allah juga pasti menjauh. Siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Sementara orang pelit itu selalu meminta-minta kalau misalnya kita punya sesuatu. Kita punya kue. Orang pelit itu minta. Sementara kalau orang pelit itu punya sesuatu, kita mau minta, nggak dikasih saking pelitnya. Siapa yang mau berteman dengan orang yang pelit? Menjauh orang. Manusia juga menjauh. Allah juga pasti menjauh. Karena Allah itu nggak pelit. Ya. Tapi orang yang murah hati, ya, orang yang murah hati itu seseorang yang tetap memberi kepada orang meskipun orang itu pelit. Ya, makanya berat ini sebenarnya. Memberikan orang lain memberikan sesuatu kepada orang yang pelit ini berat. Kita kalau minta kepada teman pelit, kepada orang yang pelit, pelitnya minta ampun. Misalnya seseorang, teman kita punya pisang goreng satu. Punya satu pisang goreng. Kemudian kita pengen minta sedikit saja. Pengen minta sedikit saja. Itu nggak dikasih. Wah, ini satu pisang goreng ini bisa, buat aku ini bisa jadi 1 minggu ini. Saking hematnya ini. Satu pisang goreng ini jadi seminggu. Ya, jadi kita harus hidup hemat. Nah, ini imbas dari efek daripada hidup supaya pengen hemat itu seperti itu. Saya pengen hemat, saking pengen hematnya pisang goreng satu bisa jadi seminggu. Akhirnya karena saling hidup hemat, saking hebatnya itu hemat, akhirnya orang itu pelit. Ya kan, pelit. Temannya pengen minta sedikit nggak dikasih. Tapi kalau kita punya sesuatu, ya, kita punya UT-UT, atau misalnya kita punya juga pisang goreng, orang yang pelit itu minta. Kebanyakan orang nggak dikasih. Apa kamu dulu punya satu pisang goreng, aku mau minta kamu nggak dikasih? Kamu pelitnya minta ampun. Kalau aku punya sesuatu, kamu mau minta. Kalau orang lain punya sesuatu, kamu mau minta. Sementara kamu punya sesuatu, kamu pelit. Tapi orang yang murah hati tetap dikasih. Oh, kamu mau minta, tetap dikasih. Itu orang yang murah hati. Makanya berat. Siapa yang mampu seperti ini? Berat. Apa itu pelit gitu. Ya, berat. Tapi berusahalah untuk memberikan, ya, dikasih, walaupun sedikit dikasih. Intinya apa? Jangan balas dendam gitu. Balas dendam boleh, ya boleh balas dendam. Ya, boleh balas dendam asalkan sama pembalasannya itu. Kalau misalnya kita dihina oleh orang lain, hinaannya, balasannya juga sama dengan hinaannya. Kalau lebih daripada hinaannya, itu nggak boleh. Bapak kamu perot. Kita balas, bapak kamu perot, pentet, hitam, bau, dekil. Wah, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi orang yang murah hati itu tetap memberikan sedekah, tetap memberi kepada orang meskipun orang itu pelit. Ya berat. Makanya para wali itu mau derajat pengen jadi para wali itu seperti itu. Para nabi, kenapa kok punya derajat para nabi? Kenapa dia kok punya derajat wali? Karena ini yang diamalkan diantaranya. Memberikan kepada orang lain meskipun orang lain itu pelit. Ya berat memang.
Tapi ya kita memang harus melatih diri kita agar kita itu nggak pelit. Itu. Kemudian tanda yang ketiga, tanda orang murah hati. Wa ya'fu amman zalamahu. Ini semakin berat. Ya, memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Kita disalahi oleh teman kita, kita memaafkan orang itu. Ini yang berat. Ya kan? Kebanyakan kalau misalnya kita itu disalahi oleh teman kita, ya itu udah ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Mulai sekarang jangan lagi berteman denganku. Mulai sekarang jangan lagi bertegur sapa denganku. Mulai sekarang kita putus. Ya kan? Putus pertemanan, akhirnya gak nyapa. Padahal cuma disalahi sedikit. Ya, memaafkan orang yang telah menzalimi kita. Memaafkan orang yang orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini yang berat. Ya, kita punya sapi besar dicuri sama maling, ya, malingnya ternyata tetangga kita. Ya. Ini yang berat. Kira-kira bagaimana menurut kalian ini? Dilaporin polisi, ya, mau digebukin karena maling. Tapi kalau orang yang murah hati, dimaafkan. Kamu kan maling, kamu kan yang ngambil sapiku kemarin. Saya beli sapi itu 20 juta, ganti 20 juta. Tetap ditagih 20 juta, tapi memaafkan kelakuan orang itu. Paham maksudnya ya? Jadi orang yang murah hati itu gak benci sama orang, meskipun orang itu jahat. Yang dibenci itu adalah tingkah lakunya atau perbuatannya yang dibenci, bukan orangnya. Kalau kita kan enggak, perbuatannya dibenci, orangnya juga dibenci. Kalau kita kan begitu. Makanya kita itu gak akan bisa menjadi seorang wali kalau misalnya kita gak bisa memaafkan orang lain. Karena di antara tanda ciri-ciri orang masuk surga, tanda-tanda orang ahli surga itu disebutkan di dalam Al-Quran itu memaafkan orang lain. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kamu itu menuju kepada ampunan Tuhanmu. Kita berlomba-lomba agar kita itu meminta ampunan kepada Allah. Kemudian kita berlomba-lomba, wasari'u, berlomba-lombalah kalian, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin, dan bersegeralah kalian itu menuju kepada surganya Allah. Arduha ka'ardis samawati wal ard, yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Surga itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Kita takwa enggak? Kita sholat kadang enggak sholat kadang bolong-bolong, sholat kadang telat-telatan. Kita enggak takwa, kurang takwa. Apa takwa itu? Takwa itu menjalani semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Larangan Allah itu apa? Itu berbuat zalim, nyala-nyala kepada orang lain, mencuri, berzina, minum minuman keras, makan babi. Ya, itu yang dilarang. Yang diperintah sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, berbuat baik kepada orang, bersedekah. Ya. Terus tanda-tanda orang yang takwa itu bagaimana? Alladzina, bagaimana? U'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Seseorang yang selalu berinfak, yang selalu bersedekah dalam keadaan dia itu melarat maupun dalam keadaan lapang. Maksudnya meski kita punya uang atau enggak punya uang, tetap kita bersedekah, tetap kita berinfak. Ya, bukan ketika kita hanya punya uang. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin. Ya, saya lupa itu maknanya wal kadhimin itu. Wal ghaidha.
Lah ini yang terakhir, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain termasuk salah satu ciri-ciri ahli surga. Ya, berat tapi berat. Ya kan? Kalian aja kadang bapak kalian dipanggil namanya aja kalian bales kalian. Ya kan? Makanya mulai dari sekarang coba kita jangan membalas kalau misalnya ada teman mengolok-olok bapak kita atau orang tua kita. Udah nggak usah balas, biar. Bisa nggak kira-kira kita itu? Kuat nggak kira-kira kita itu? Gitu loh. Makanya kesabaran itu harus dilatih. Kesabaran itu harus dilatih. Rizal, oh tayyib itu. Tapi berusaha Rizal itu agar nggak membalas, biar. Tapi kalau kita kan enggak. Rizal diolok-olok sama Ilham. Oh tayyib, mesti ya. Pasti itu. Itu pasti itu. Ya kan? Tapi kalau Rizal sabar, Rizal mendapatkan pahala, dia malah dapat dosa. Ya, makanya dilatih itu. Dilatih. Ya. Wis. Ya Ali yuhe Ali, walis saburi lan iku keduwe wong kang akeh sabare. Nah, ini tanda-tanda orang sabar ini ya. Salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. As-sabru rupane sabar ala taatillahi ta'ala ing atase taat ing Allah taala. Was-sabru lan sabar alal musibati ing atase musibah. Was-sabru lan sabar ala qadaillah ing atase pastine Allah. Kemudian kata Nabi Muhammad, walis sabur ya Ali, wahai Ali, tanda-tanda orang yang sabar, ya, tanda-tanda orang yang luar biasa kesabarannya itu ada 3 tanda. Ya, tandanya 3. Yang pertama, tanda orang yang sabar itu as-sabru ala taatillahi ta'ala. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya, kebanyakan kita nggak sabar. Makanya kalau ada apa-apa kita tuh pengen cepat. Ada kondangan, pengen cepat. Ada apalagi kalau kalau bulan puasa, bulan Ramadan, taraweh, milih yang cepet. Kamu nggak taraweh di masjid, enggak. Kenapa? Lemet. Enakan taraweh di musala sana, cepet 10 menit trot selesai. Sekarang itu pengen cepet, ya kan? Kalau orang yang sabar itu, perhatikan. Kalau orang yang sabar itu, dia itu sabar menjalankan ketaatan, taat kepada Allah, dia tuh sabar. Sholat subuh waktunya udah dingin, kita masih ngantuk, ternyata jam 4 kita harus bangun untuk sholat subuh. Sabar kita itu, biarlah sabar aja lah. Air dingin, sabar. Ngantuk dilawan, sabar. Kita orang lain tidur, kita sholat, Allahu Akbar, sabar. Tuh orang yang sabar. Kita ngaji begini ya, kita ngaji begini, teman kita satu, tetangga kita nggak ngaji. Kamu enak habis maghrib nonton TV sampai terus, sementara kita ngaji di sini. Udah ngaji, udah dimarah-marahin lagi karena kita ngajinya nggak tahu, dimarahin, kadang dipukul. Kamu enak, ya enak, tapi kita sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita ini sedang taat ini kepada Allah. Orang ngaji itu taat. Ya. Kemudian ketika berpuasa di bulan Ramadan, orang lain ada yang nggak puasa. Kenapa kalau orang Kristen nggak puasa, orang Hindu nggak puasa, enak dia makan terus. Sementara aku kelaparan, kita sabar menahan lapar mulai dari subuh sampai maghrib. Sabar. Kenapa kamu kok puasa? Ya emang diperintah sama Allah, mau gimana lagi? Saya diperintah sama Allah, dan aku sabar menjalankan perintah Allah. Sabar. Ya. Nah, ini makna sabar yang sebenarnya seperti itu. Kamu nggak ngaji? Enggak.
berarti kamu nggak sabar. Kalau udah nggak ngaji, diem di rumah, buat layangan, nonton TV, itu berarti orang itu nggak sabar. Ya. Jadi kesabaran itu pertama tandanya sabar menjalankan perintah atau ketaatan kepada Allah. Sabar. Allah nyuruh sholat, manusia, sholat subuh. Jam berapa sholat subuh? Jam 4, waktunya masih dingin. Kemudian kita masih ngantuk-ngantuk. Tapi karena Allah perintah, ya udah kita sabar. Sabar bangun, sabar. Ngaji kalian itu maghrib, ada yang ngantuk seperti ini, sabar. Ya, sabar, tetap ngaji. Ya itu. Yang kedua, wasabru 'alal musibah. Sabar dengan musibah, adanya musibah. Misalnya kita nggak sengaja tiba-tiba pokoknya musibah. Ya. Kita kecolongan, kita kemalingan, itu musibah. Keluarga kita ada yang kecelakaan, itu musibah. Kemudian di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia, itu musibah. Kita sabar dengan musibah itu. Ya, zaman sekarang bukan cuman keluarganya yang meninggal, kucingnya mati nangis. Ya Allah, Frankie. Nama kucingnya bagus ya, dikasih nama Frankie. Ya kan? Orangnya namanya Misto. Kucingnya namanya Frankie, nangis gulung-gulung. Cuma kucingnya mati nangis gulung-gulung, udah nggak sabar. Lalu bagaimana kalau misalnya ada keluarga kita yang meninggal dunia, boleh nggak kita menangis? Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Sampai jerit-jerit nggak boleh, sampai jambak-jambak rambut nggak boleh, sampai kejang-kejang nggak boleh. Ya, jadi nangisnya bagaimana? Misalnya ada salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia, nangis biasa, nangis karena kita sedih. Nabi Muhammad juga nangis. Nabi Muhammad, istrinya meninggal dunia, Siti Khadijah, beliau menangis, tapi beliau nggak sampai loncat-loncat, nggak sampai gulung-gulung. Ya, wajar, nangis itu wajar. Ya, jangankan perempuan, laki-laki juga pasti nangis. Ya wajar, tapi nggak boleh sampai merobek-robek pakaian, nggak sampai nggak sampai jerit-jerit, nggak, biasa. Sabar menjalani musibah. Ya memang berat. Sabar menjalani musibah. Kemudian sabar itu gimana lagi? Wasabru 'ala qada'illah. Sabar atas ketentuan Allah. Andai kata kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang miskin, menjadi orang yang nggak punya apa-apa, kita sabar. Ya emang aku ini dipastikan ditakdir oleh Allah menjadi orang miskin, ya udah. Ya. Jadi semuanya itu udah ditakdir sama Allah. Udah ditakdir sama Allah. Ya, oh ini kamu nanti akan jadi orang yang kaya, ini jadi orang biasa, ini jadi orang melarat, ini jadi orang. Jadi kita itu nggak sampai berkeluh kesah atas takdir Allah. Kita nggak berkeluh kesah. Kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan hitam. Terus kemudian kita protes sama Allah. Gimana sih Allah? Harusnya kalau menciptakan saya itu putih, saya itu yang putih. Masa saya hitam leteng kayak gini? Ya kan? Udah kalau memang hitam, ya udah hitam gitu loh. Kalau emang kita itu jelek, ya udah jelek, akui. Kita sama-sama makhluk Allah. Orang zaman sekarang kan nggak begitu. Artis-artis coba lihat. Ya, artis-artis operasi plastik. Hidungnya dioperasi supaya mancung. Apalagi bencong itu. Bencong, siapa tuh namanya itu? Bencong Cinta Luna ya. Lucinta Luna ya, bencong itu. Dioperasi ya, hidungnya dioperasi, pipinya dioperasi. Ya, itu kan laki-laki, susunya besar, dioperasi.
Ada lagi yang bencong itu siapa? Ivan Gunawan ya, dagunya dioperasi itu supaya kelihatan seperti Barbie katanya. Ya Allah. Ya. Makanya nanti kalian itu terima saja apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita ditakdir jadi orang kaya, ya kita pasti kaya. Ya. Kita ditakdir oleh Allah menjadi orang miskin, ya kita miskin. Tapi alhamdulillah kita ini sekarang ditakdir oleh Allah dalam keadaan ditakdir sederhana. Ya, kita ditakdir bukan jadi orang kaya, kita ditakdir sederhana. Sepeda motor kita punya, makan kita udah nggak susah, nggak bingung, makan ada. Ya, sekolah bisa, sangu ada. Kalau orang miskin itu bagaimana? Orang miskin yang mau dimakan susah, nggak ada yang bisa dimakan. Kadang nasi dapat 2 hari masih dimakan oleh orang miskin. Kalau kita kan enggak, nasinya baru terus. Ya. Nah, ini. Terus apa yang sudah dikasih oleh Allah kepada kita, ya udah emang begini. Andai kata Allah mentakdirkan kita nyorongat, ya tetap nyorongat. Boleh nggak kita merubah ciptaan Allah? Boleh. Kalau misalnya nggak layak menjadi layak, boleh. Misal, contoh, saya kasih contoh. Wis, perhatikan. Misalnya, kita lahir dalam keadaan bibirnya sumbing. Tahu bibir sumbing? Ya kan? Bibirnya sumbing. Kemudian dioperasi supaya normal. Boleh. Kemudian, kita misalnya lahir, perhatikan. Misalnya kita lahir dalam keadaan tangan kita itu bengkong, kemudian dioperasi sekiranya normal, boleh kalau begitu, ya. Misalnya lagi contoh laki-laki, ya, laki-laki Anas misalnya, tunggu dulu, perhatikan, Anas dilahirkan dalam keadaan burungnya kecil, ya. Pas kawin dia itu pengen memperbesar burungnya, boleh, ya. Burungnya kecil, ya, luar biasa kecil, kayak pulpen kayak gini, kecil, pendek, kecil, nggak bisa kawin. Ini gimana ini? Akhirnya dioperasi supaya agar agak panjang, agak besar. Ya. Wis, kalau operasi, kalau merubah ciptaan Allah, misalnya udah normal tapi masih dirubah-rubah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Misalnya kita udah punya hidung kita sudah segini, memang udah, ya, dioperasi supaya mancung lagi, itu yang nggak boleh. Kecuali kalau misalnya orang itu cacat, lahir dalam keadaan nggak punya hidung, dioperasi supaya punya hidung, boleh. Paham ya? Ya. Kemudian apa lagi? Ya banyak. Kita itu selama ini terkadang binaragawan. Ya, otot-ototnya yang besar-besar itu semua itu merubah ciptaan Allah. Tapi boleh. Olahraga. Masuk ke game, push up, kemudian angkat barbel, kemudian ototnya besar seperti itu. Pertama, krempeng kurus. Ya, boleh kalau begitu. Paham ya? Jadi merubah ciptaan Allah itu boleh, asalkan dari tidak layak menjadi layak. Boleh. Wis. Terakhir. Ya Aliyu, he Ali. Walid taibilan iku kedue wong kang taubat, salatu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Ijtinabul harami rupane ngedoi perkara haram. Wal hirsu lan lupa ala talabil ilmi ing atase nuprih ilmu atau golek ilmu. Wala ya'udu lan ora baleni sapa at-taib lidzambi maring dosa. Kama la ya'udu kaya oleh ora bali al halibu apa puan atau susu lidzar'i maring kantonge al halib. Wis, yang terakhir. Wahai Ali, kata Nabi Muhammad, tanda-tanda orang yang bertaubat. Tanda-tanda orang yang bertaubat itu ada 3. Yang pertama,
menjauhi perkara yang haram. Itu orang yang taubat. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, "Ya Allah, aku taubat. Aku taubat, ampun ya Allah." Tapi dia itu masih seneng nyolong punya orang lain. Bukan taubat. Aku mau taubat, astagfirullahaladzim, taubat. Tapi ternyata orang itu masih seneng ngintip orang perempuan mandi di sungai, percuma. Jadi yang dikatakan orang itu bertaubat, tanda-tandanya yang pertama menjauhi perkara yang haram. Diajak oleh temannya, ayo ikut, di mana? Di lapangan sana. Mau ngapain? Ada orkes, penyanyi cantik-cantik. Oh enggak, saya enggak bisa. Dijauhin itu perkara yang haram, jauhin. Ayo ikut kemana? Minum-minum. Di mana? Di sana. Kamu nggak usah bayar, minumnya enak. Oh enggak bisa. Dijauhin perkara yang haram, dijauhin. Ya. Kemudian tanda yang kedua, wal hirsu ala talabil ilmi. Oh, tanda orang yang taubat itu adalah semangat untuk mencari ilmu. Semangat nyari ilmu. Bukan malas-malesan cari ilmu. Sekarang ngaji, besok libur. Besoknya ngaji, besoknya libur lagi. Besoknya libur, besoknya libur. Dapat sebulan ngaji lagi. Apa itu? Ini kalau saya nggak tanggung-tanggung. Kalau misalnya ada santri, ya, ada seorang murid ngaji 1 bulan 1 kali, udah nggak usah ngaji lah, pulang aja. Nggak usah ngaji. Sering-sering libur, sering-sering pray, udah nggak usah ngaji, kamu nggak serius ngaji. Ya, saya nggak segan-segan mau mengusirnya. Jadi semangat untuk mencari ilmu. Sekolah madrasah semangat, ngaji semangat, cari ilmu. Semangat datang tiap hari, ngaji tiap hari, tapi nggak memperhatikan, nggak semangat itu. Sekolah madrasah setiap hari, tapi nggak memperhatikan, sama aja. Waktunya nulis nggak nulis, waktunya udah nulis, gurunya menerangkan nggak didengerin. Itu nggak semangat cari ilmu. Makanya yang semangat cari ilmu itu bukan berarti semangat. Jadi kalau nyari ilmu harus semangat, iya. Terus kalian berangkat dari rumah harus lari-lari, semangat. Bukan begitu. Goblok itu namanya. Bukan begitu semangat, tapi semangat kalian itu semangat mengumpulkan ilmu. Kalian dapat ilmu nggak sekarang? Dapat apa? Tanda-tandanya orang sabar itu sabar menjalankan perintah Allah. Itu baru ilmu. Kemudian kalau kalian bisa seperti itu, amalkan itu ilmunya. Ya, diamalkan ilmunya, digunakan ilmunya, itu seperti itu. Ya, tanda orang yang bertaubat yang kedua yaitu bersemangat untuk mencari ilmu. Makanya sekarang yang sedang nggak ngaji ini, sekarang yang nggak ngaji itu berarti nggak semangat itu. Bukan tandanya orang yang taubat. Yang terakhir, wala ya'udu lidzambi. Orang itu tidak kembali lagi untuk mengerjakan dosa. Kalau orang mau taubat, ya udah taubat baik, udah. Enggak kembali lagi melakukan dosa. Ya. Saya dulu kan maling. Ya, saya dulu mantan maling. Udah taubat, udah dapat 1 tahun taubatnya, jadi maling lagi. Berarti itu bukan taubat. Ya, taubat itu kita mantan maling, kita mantan penjahat, kita mantan begal, kita mantan minum-minuman keras, kita mantan pezina, kita mantan judi. Semua kita hindari setelah kita taubat. Itu. Ya. Faslun fi alamati syirki wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi waffiqni bidaqwa. Hasnul.